Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Kisah Inspirasi. Malam itu, hujan turun dengan deras di sebuah desa terpencil. Di balik kabut tebal yang menyelimuti perbukitan, seorang petani tua bernama Pak Samin berjalan perlahan menuju gubuk kecilnya di pinggiran desa. Tubuhnya yang ringkih berselimut mantel lusuh dan tangannya menggenggam erat sebuah tongkat kayu. Ia dikenal sebagai sosok yang pendiam, tetapi sangat dihormati oleh warga desa karena kebijaksanaannya. Namun, ketenangan desa itu terusik ketika sekelompok polisi datang dengan wajah tegang. Mereka mendapat laporan bahwa seorang buronan bersembunyi di desa ini, dan semua petunjuk mengarah pada Pak Samin. "Pak, kami mendapat laporan bahwa Anda terlibat dalam pencurian dan perampokan beberapa hari lalu," ucap salah satu polisi dengan tegas. Pak Samin terkejut, tetapi ia tetap tenang. "Saya tidak pernah meninggalkan desa ini, Nak. Apa yang kalian bicarakan?" Namun, polisi tidak mau mengambil risiko. Mereka langsung menangkap Pak Samin dan membawanya ke kantor polisi, meskipun beberapa warga mencoba membela pria tua itu. Di dalam mobil patroli, suasana berubah mencekam. Lampu jalan yang biasanya menerangi rute mereka tiba-tiba redup, seakan terselimuti kabut tebal. Udara menjadi dingin, dan tiba-tiba radio komunikasi mereka berderit sendiri, mengeluarkan suara-suara aneh yang sulit dimengerti. "Apa-apaan ini?" tanya seorang polisi yang duduk di samping Pak Samin. Merasakan bulu kuduknya berdiri, Pak Samin hanya diam. Matanya menatap keluar jendela. Namun, refleksi di kaca mobil memperlihatkan sesuatu yang membuat para polisi merinding. Bayangan Pak Samin tampak lebih besar dan hitam pekat, seakan bukan manusia biasa. Tiba-tiba, mobil mereka berhenti mendadak. Mesin mati begitu saja, dan semua percobaan untuk menyalakannya kembali sia-sia. Suasana semakin mencekam. Kita harus keluar dari sini," gumam seorang polisi dengan suara bergetar. Belum sempat mereka bergerak, Pak Samin menoleh perlahan ke arah mereka dan berkata dengan suara dalam, "Aku sudah memperingatkan kalian, kalian telah menangkap orang yang salah." Suasana di dalam mobil patroli semakin mencekam. Mesin yang tiba-tiba mati membuat para polisi saling berpandangan dengan ketakutan. Hujan deras masih mengguyur, tapi udara di dalam mobil terasa semakin dingin. Seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata mengintai mereka. "Kita harus keluar dari sini," bisik salah satu polisi sambil mencoba membuka pintu mobil. Namun, anehnya, pintu itu terasa berat, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Pak Samin masih duduk tenang di bangku belakang. Matanya tetap menatap lurus ke depan, tetapi bayangannya di kaca jendela terlihat berbeda, seperti sosok tinggi besar dengan mata yang bersinar merah. "Aku sudah bilang, kalian menangkap orang yang salah," ucap Pak Samin dengan suara berat dan dalam. Seketika, suara gemuruh terdengar dari luar. Kilatan petir menyambar di kejauhan, menerangi hutan di sekitar jalan yang mereka lewati. Namun yang lebih mengerikan, siluet hitam tampak berdiri di antara pepohonan, mengawasi mereka dari kejauhan. Salah satu polisi yang duduk di depan mulai membaca doa dalam hati. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Siapa Anda sebenarnya?" Pak Samin menghela napas panjang. "Aku bukan siapa-siapa, tapi kalian telah menuduh orang yang salah, dan kini mereka tidak akan tinggal diam." "Tunggu, mereka siapa?" tanya polisi lainnya dengan suara gemetar. Belum sempat Pak Samin menjawab, tiba-tiba radio di mobil patroli kembali berderit. Lalu terdengar suara berat yang tak dikenal. "Lepaskan dia, atau kalian semua tidak akan bisa kembali." Polisi yang memegang radio langsung melemparnya ke lantai dengan wajah pucat pasi. Tanpa pikir panjang, kepala polisi yang memimpin penangkapan itu akhirnya mengambil keputusan. "Lepaskan Pak Samin sekarang juga." Dengan tangan gemetar, salah satu polisi membuka borgol Pak Samin. Begitu borgol terlepas, suara gemuruh yang menggetarkan tanah langsung menghilang, dan mobil patroli yang tadi mati mendadak kini menyala kembali dengan sendirinya. Pak Samin menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya berkata, "Kalian beruntung masih diberi kesempatan." Tanpa menunggu lebih lama, para polisi langsung menurunkan Pak Samin dan melesat pergi meninggalkan tempat itu. Dari kaca spion, mereka melihat Pak Samin berdiri di tengah jalan. Namun di belakangnya,
Di antara pepohonan yang gelap, terlihat sosok-sosok besar, bermata merah yang perlahan menghilang ke dalam kabut malam. Mobil patroli melaju dengan kecepatan penuh, meninggalkan Pak Samin yang masih berdiri di tengah jalan. Para polisi di dalam mobil masih terdiam, mencoba memahami kejadian aneh yang baru saja mereka alami. "Apa itu tadi?" bisik salah satu polisi. Suaranya bergetar. "Aku nggak tahu, tapi yang jelas kita baru saja berhadapan dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini," jawab rekannya. Kepala polisi, Pak Hadi, yang biasanya tegas dan rasional, kini wajahnya penuh kebingungan. "Ini nggak masuk akal, kita harus cari tahu siapa sebenarnya Pak Samin." Sesampainya di kantor polisi, mereka langsung mengakses data kependudukan untuk mencari informasi tentang pria tua itu. Namun, ketika nama Samin Wicaksono dimasukkan ke dalam sistem, hasilnya mengejutkan. Data tidak ditemukan. "Apa? Ini nggak mungkin." Dia bilang, dia warga desa Karangjati kan? Pak Hadi mencoba memasukkan data lagi, tapi hasilnya tetap sama. Seorang polisi muda, Arman, tiba-tiba teringat sesuatu. "Pak, desa Karangjati itu bukannya desa yang dulu pernah hilang akibat bencana longsor?" Semua mata tertuju padanya. "Apa maksudmu?" tanya Pak Hadi. "Dulu, sekitar 40 tahun yang lalu, ada desa di pinggir hutan yang tiba-tiba lenyap akibat longsor besar. Semua penduduknya dinyatakan hilang atau tewas tertimbun tanah. Dan kalau nggak salah, ada satu orang yang waktu itu sering dianggap aneh oleh warga sekitar. Namanya Samin." Suasana kantor mendadak sunyi. Pak Hadi segera mencari arsip lama dan menemukan sebuah artikel koran tua yang sudah menguning. Judulnya, "Misteri Hilangnya Desa Karangjati. Sosok tua yang diduga selamat dari longsor." Di dalam artikel itu, ada foto hitam putih seorang pria tua dengan wajah yang sangat mirip dengan Pak Samin yang mereka tangkap tadi. "Ini nggak mungkin," salah satu polisi bergumam. "Kalau ini foto diambil 40 tahun lalu, kenapa wajahnya masih sama seperti sekarang?" Pak Hadi menelan ludah. "Kita sudah berurusan dengan sesuatu yang nggak seharusnya kita ganggu." Malam itu, satu persatu polisi yang menangkap Pak Samin mulai mengalami gangguan. Ada yang mendengar bisikan di telinga mereka saat tidur, ada yang melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar mereka, dan ada pula yang merasa seolah-olah diawasi setiap saat. Sampai akhirnya, keesokan paginya, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Seorang polisi ditemukan tak sadarkan diri di depan kantor. Di tangannya tergenggam secari kertas dengan tulisan yang mencengangkan. "Kalian sudah diperingatkan, jangan ganggu dia lagi." Pagi itu, suasana di kantor polisi mencekam. Semua mata tertuju pada polisi yang ditemukan pingsan di depan kantor dengan secari kertas di tangannya. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin, dan napasnya tersengal-sengal, seolah baru saja mengalami sesuatu yang mengerikan. Pak Hadi dengan tangan gemetar mengambil kertas itu. Tulisan di atasnya terasa begitu jelas. "Kalian sudah diperingatkan. Jangan ganggu dia lagi." "Apa maksudnya ini?" gumam seorang polisi. Arman yang sejak awal merasa ada yang tidak beres, mulai berpikir keras. "Pak, kalau memang Pak Samin adalah bagian dari desa Karangjati yang hilang, ada kemungkinan dia bukan manusia biasa. Kamu maksudkan dia hantu?" Polisi lain menelan ludah. Sebelum mereka bisa berdiskusi lebih jauh, tiba-tiba telepon di kantor polisi berdering keras. Semua terkejut. Pak Hadi mengangkat telepon dengan hati-hati. "Halo?" Suara berat terdengar dari ujung telepon, membuat bulu kuduknya berdiri. "Kalian sudah cukup bermain-main, jangan cari aku lagi." Pak Hadi langsung menutup telepon. Napasnya tersengal. Itu suara Pak Samin. Mereka saling pandang dengan ketakutan. Bagaimana mungkin seseorang yang mereka lepaskan di tengah malam bisa menghubungi mereka di kantor polisi? Saat itu juga, Arman mendapatkan ide. "Pak, kita harus pergi ke lokasi desa Karangjati dulu. Mungkin di sana kita bisa menemukan jawabannya." Mereka segera bergegas. Mobil polisi melaju cepat menuju daerah hutan, tempat desa Karangjati dulu berdiri sebelum hilang tertimbun longsor. Setelah 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah tanah lapang yang ditumbuhi ilalang tinggi. Tidak ada jejak desa, hanya kesunyian yang aneh dan hawa dingin yang menyelimuti. Saat mereka berjalan lebih dalam, sesuatu yang mencengangkan terjadi. Dari balik kabut tipis yang menyelimuti tempat itu, samar-samar mulai terlihat reruntuhan
rumah-rumah tua. "Pak, ini..." Salah satu polisi menunjuk ke depan dengan wajah ketakutan. Mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka berdesir. Di tengah reruntuhan itu, Pak Samin berdiri. Namun tubuhnya tampak sedikit transparan. Pak Hadi mencoba tetap tenang dan mendekati sosok itu. "Pak Samin, siapa Anda sebenarnya?" Pria tua itu menoleh. Senyumnya samar. "Aku bukan lagi bagian dari dunia kalian. Seharusnya kalian tidak mencari kebenaran yang sudah dikubur waktu." Saat itu juga, angin bertiup kencang dan kabut semakin tebal. Dalam hitungan detik, sosok Pak Samin menghilang begitu saja. Lenyap seperti debu ditiup angin. Arman dan yang lainnya terpaku. Jantung mereka berdegup kencang. Tidak ada yang berani berkata-kata. Pak Hadi akhirnya berkata pelan, "Kita harus pergi dari sini sekarang juga, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi." Mereka segera berlari kembali ke mobil dan meninggalkan tempat itu. Saat mereka menoleh ke belakang, reruntuhan yang tadi mereka lihat sudah kembali menghilang, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Malam itu, tak ada satupun dari mereka yang bisa tidur nyenyak. Yang mereka tahu, mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Dan satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah mencari Pak Samin lagi.